Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yuhidin a'azakumullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita masih diberikan keikhlasan hati untuk saling tanasuh fiddin, saling nasihat menasihati dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam malam yang mulia ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Adabul Islamiyah. Yang akan kita bahas adalah Adabul Hamalatil Quran. Adab bagi para pembawa ataupun penghafal dari Al-Quran. Banyak keutamaan dari Al-Quran yang dahulu telah kita sebutkan. Di antaranya Al-Quran ini setiap hurufnya dinilai Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebajikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu mislu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la qulu alif lam mim harfun wa lam harfun wa mim harfun." Tidaklah seorang baca dari satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dinilai satu kebajikan. Satu kebajikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Rasul tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu adalah 3 huruf.
Maka alif itu satu huruf dinilai setara dengan 10 kebajikan. Lam juga demikian. Mim juga demikian. Ini adalah keutamaan Al-Quran. Maka dijelaskan wafidina azakullah di antaranya yang disebutkan oleh para pendahulu kita yang saleh. Wa qad qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yanbaghi li hamil al-Qur'an ayyurafa bil-laili idza nas na'imun, yang semestinya dimiliki oleh orang-orang yang membawa Al-Quran atau yang menghafal Al-Quran, itu mereka menghidupkan malam-malam mereka ketika manusia sedang ketiduran. Wa binahari idzan nas muksirun, dan ketika siangnya mereka berpuasa ketika manusia sedang berbuka berfoya-foya dengan makanannya. Wa bi husnihi idzan nas yafrahun, dan mereka bersedih mendadaburi Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan khusyuk. Mereka menangis membaca Al-Quran. Ketika mereka menapaki ayat-ayat di sana ada ayat-ayat siksaan, mereka ingat bagaimana dosa-dosanya. Ketika mereka melewati ayat-ayat tentang negeri akhirat, kematian, mereka ingat bagaimana dia akan meninggalkan alam yang fana ini. Dan ketika dia mendadaburi ayat-ayat tentang surga, menjadi terharu dirinya untuk dia meneteskan air matanya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud bi husni idzan nas yafrahun. Orang-orang yang bawa Al-Quran itu adalah ditandai dengan sedihnya ketika manusia sedang tertawa, terbahak-bahak. Wa bi bukaihi idzan nas yadhakun, dan dengan kesedihannya ketika manusia sedang bergembira dia. Wa bi samtihi idzan nas yaqudun, dan dengan diamnya ketika manusia sedang banyak bersendoguro, banyak berbicara tentang suatu hal yang tidak ada manfaatnya. Inilah sifatnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang membawa Al-Quran. Wa bi khusyu'ihi idzan nas yahtalun, dan mereka khusyuk, merendahkan dirinya, tawadhu ketika manusia sombong menolak kebenaran Al-Quran, berbangga-bangga dengan ucapan selain daripada Al-Quran. Karena kita lihat manusia banyak mereka yang menjadikan pola hidupnya selain daripada Al-Quran. Mereka memilih lagu-lagu, memilih nyanyian-nyanyian. Mereka berbangga-bangga dengan nyanyiannya. Bahkan ada dari seorang pemuda yang mereka kalau tidak mendengarkan lagu sehari saja dari lagu tersebut, mereka akan apa? Pusing hidupnya. Dan mereka jauh daripada Al-Quran. Tapi tidak demikian yang diberikan dari sifatnya orang-orang yang membawa Al-Quran. Dari sifatnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendadaburi Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai amal dalam kehidupannya, yang menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupannya, yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum dalam kehidupannya. Mereka senantiasa apa? Mereka senantiasa tawadhu. Al-Quran adalah disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau yaitu perkataan yang berat. Al-Quran adalah perkataan yang berat. Sehingga apa-apa yang terucap dari kalam Allah ini, waqfidna azakumullah, akan berpengaruh kepada jiwa-jiwa seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjamin akan mengangkat umat ini ketika seorang kembali kepada Al-Quran, bersungguh-sungguh mendadaburi Al-Quran, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kemudian melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, Rasul menyebutkan apa? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi aqwam. Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa derajat kepada suatu kaum dan akan menghinakan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran.
Maka Al-Quran ini akan menjadikan hujah bagi kita atau akan menghujat kita. Karena kita sudah mengaku apa? Al-imanu bil kitabillah. Kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wafidina Allah. Maka beginilah nasihatnya para pendahulu kita yang saleh. Wa yanbaghi lil hamil Quran ayrafa bil laili ilana na'imun, yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh yang mengaku ahli sunnah, yang dia membawa Al-Quran, yaitu menghidupkan malamnya ketika manusia terlelap. Wa binahari idan nasi muftirun, dan dia berpuasa menahan syahwatnya, menahan makannya, minumnya ketika manusia berfoya-foya dengan minuman dan makanannya. Tapi husnihi idan nasi yafrahun, dengan kesedihannya ketika dia diingatkan dari Al-Quran, ketika manusia mereka tertawa terbahak-bahak. Ya. Wa bibukaihi idan nas yadhakun, dan dengan tangisnya ketika manusia mereka sedang bergembira. Wa bisamdihi idan nas yaqulun, dan ketika manusia dalam keadaan bersenduro dia diam. Dan dijelaskan wa bil khusyu'ihi idan nas yahtadun, dan dengan khusyuknya ketika manusia sedang lalai berbangga-bangga dengan dunia. Nah, wafidina azamullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, innal Qur'ana huwa kalamullah ta'ala wa huwa asraful kalami wa a'zamuh. Sungguhnya Al-Quran ini adalah kalamullah, dan telah kita jelaskan dahulu ketika seorang membaca Al-Quran, Ar-Rahman, hakikatnya dia sedang apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kalamullah, laisa makhluk. Dan Al-Quran bukan makhluk. Ya. Karena kalau makhluk, nanti dikhawatirkan makhluk itu berubah. Sebagaimana manusia yang dahulu disebutkan, Al-ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Pertama, sesuatu enggak bisa disebut. Menjadi mani, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi bayi, kemudian dikeluarkan, kemudian besar, ya, tua, meninggal. Ada makhluk. Tapi Al-Quran adalah bukan makhluk. Maka ketika seorang membaca Al-Quran, hakikatnya dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asraful kalam wa 'azamuh. Dia adalah kalam yang paling mulia dan paling agung. Wa hamalatuhum asraful ummah, dan orang-orang yang menghafal dan membawa Al-Quran itu disebutkan adalah semulia-mulia umat. Dan ini mungkin renungan bagi kita semua. Berapa banyak kita menghafal Al-Quran? Berapa banyak? Wafidina azamullah. Bagaimana pendahulu kita yang soleh, ya, mereka senantiasa menyerukan kepada kita semua untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ada sebagian yang mengira bahwasannya saya kan sudah taklim setiap saat. Di sana kan juga dibacakan Al-Quran. Maka saya pun ketika sendiri jarang membaca Al-Quran. Coba kalau kita renungkan bagaimana Syekh Ibnu Mas'ud, yaitu mereka yang menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran ketika manusia sedang tidur. Ini satu amalan kalau kita jalankan, Masya Allah. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Muzammil bahwasannya ketika seorang di dalam siang hari itu memiliki urusan yang panjang, dan ketika Al-Quran dibacakan pada saat malam hari, itu adalah mereka lebih khusyuk, lebih mengena dalam hati. Sehingga terkadang seorang teringankan beban masalahnya ketika dia membaca Al-Quran.
Dia dihilangkan kesedihan-kesedihannya ketika dia membaca Al-Quran. Dan ini sebagaimana wujud yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya sempit. Tapi ketika dia kembali kepada Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi luas. Huruf demi huruf, ayat demi ayat ditadaburi, diulang-ulang, sehingga meresap dalam hatinya. Fidina azaballah. Maka kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat fidina azaballah. Rasulullah SAW menyebutkan, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah, bagi pembacanya. Sehingga pada saat itu orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka tidak memiliki mungkin amalan-amalan yang bisa mendukung untuk membesarkan daripada bebannya dari timbangan kebaikan. Maka ketika dia membaca Al-Quran akan menjadikan syafaat baginya. Karena setiap huruf dinilai dengan 10 kebajikan. Bahkan dijelaskan illa sabi mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa masya Allah, sampai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan Harapannya adalah dengan keikhlasannya, dari bertingkat-tingkat keikhlasannya. Maka waqfidina azakumullah, kita jangan meremehkan walaupun Al-Quran mungkin yang sering menghafal, yang sering membawa, yang membaca adalah anak kecil. Kita jangan jadi seorang yang hanya menonton mungkin. Oh, si A sudah hafal 3 juz, 4 juz, kita yang 5 juz, 6 juz. Kita hanya menonton saja. Para ibu-ibu mau bapak-bapak, hanya sekedar dengar ceritanya. Mari kita bersama-sama waqfidina azakumullah, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Syekh di sini menjelaskan, wala siyama in ta'adabu bi adabil Quran. Apalagi bagi orang-orang yang dia membawa Al-Quran ini, maka dia hendaknya beradab dengan adab Al-Quran. Wa kharasu ala ayyakunu ahlan min hadzal Quran. Dan dia senantiasa berusaha, bersemangat untuk menjadi daripada ahlul Quran. Fa innahum ahlullah ta'ala. Karena ahlul Quran itu dijelaskan Ahlullah ta'ala. Bayangkan. Yaitu wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala ahlin minan nas." Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada wali-walinya daripada manusia. Rasulullah SAW menceritakan. Kila, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu wahai Rasulullah? Maka dijelaskan, qala ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang senantiasa bersama Al-Quran. Maka tidak heran kalau para syaitan ketika disebutkan Al-Quran, mereka lari. Sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjaga Baitul Mal, datang seorang pencuri. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian mau diadukan kepada Rasulullah SAW. Akan tapi pencuri ini minta uzur. Datang lagi pada malam berikutnya. Sampai ketiga kali Abu Hurairah diajari Diajari oleh syaitan tersebut untuk membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membenarkan bahwasanya syaitan itu tidak kembali lagi ketika dibacakan ayat kursi. Tapi sekali lagi kalau hanya kita menjadikan Al-Quran cukup sebagai jimat seperti itu, mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita?
Mana mungkin kita akan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak membacanya, mendadaburinya, ketika tidak mau berusaha untuk mengamalkannya, dan ketika kita tidak mau untuk berhukum dan menjadikan obat Al-Quran ini sebagai obat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau cuma sekedar dibaca, padahal dia dalam kesehariannya adalah orang-orang yang menyelisih Al-Quran. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmilu kamatsalil himar. Jelaskan. Iya, dia mungkin di Al-Qur'annya banyak di bibit-bibitnya, tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah diamalkan, tidak pernah dibaca, tidak pernah ditadaburi, apalagi berhukum dengannya, apalagi menjadikan obat dengannya. Ya, obatnya kalau kepepet. Wah, kalau di sini ada angker-angker saya baca, misalnya. Cuma dijadikan seperti itu. Maka jangan sampai kita disebutkan sejelek-jelek perumpamaan. Sebenarnya himar, yaitu keledai yang bawa banyak kitab. Ya. Ini wafidina Allah. Maka dijelaskan, ya, wali Allah Subhanahu wa taala, anna awliya Allah la khaufu alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada ketakutan atas mereka. Dan mereka tidak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya, dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Orang-orang yang ahlul Quran, dia pasti apa? Berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW, hum ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah wali-wali Allah dari ahlul Quran itu, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Orang-orang yang dekat dengan orang yang ahlul Quran. Artinya orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Kalau tadi disebutkan, ketika Rasul menyebutkan satu huruf, itu adalah setara dengan 10 kebajikan. Maka dikatakan orang-orang yang terbata-bata, dijelaskan di sana apa? Lahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Itu orang yang belajar. Maka orang-orang yang berusaha memahami Al-Quran, dan di sini disebutkan khusus kepada Al-Quran, ketika dia membacanya terbata-bata saja diberikan apa? 2 pahala. Satu keutamaan. Sehingga ini menunjukkan bagaimana keutamaan daripada Ahlul Quran dan orang-orang yang dekat dengan Ahlul Quran. Maka pentingnya kita ya wafidina asakumullah, menjadikan diri kita, istri, anak, keluarga kita untuk menjadi Ahlul Quran. Lakin akan tapi innama yastahaqqu hadzal fadl, sungguhnya yang paling berhak dari keutamaan ini, wa hadhil manzilah al-azimah man ta'abada minhum bi adabihi hamalatul Quran, adalah orang-orang yang dia mau beradab dengan adab dari adabnya orang-orang yang bawa Al-Quran. Maksudnya sebagaimana adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang menjadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beradab dengan adabnya daripada pembawa Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Dan kita harus tahu adabnya. Yang pertama, al-adabul ula an-niyatus shalih. Niat yang soleh, niat yang ikhlas. Wa dzalika bi ayat sida bi hifdzihi lil Quran wa ta'limihi lin-nas wa iqra'ihi lahum wajallahu ta'ala wal mardatillah. Yang demikian itu adalah ketika dia memaksudkan menghafal Al-Quran ataupun menjaga Al-Quran, mengajarkan Al-Quran maupun belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu mengharapkan wajah Allah Ta'ala wa mardatillah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau niat ngaji ya ataupun niat mengajarkan Al-Quran itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bidzalika irdan minad dunya. Tidak menginginkan dengan yang demikian itu yaitu kehormatan daripada dunia. Ya, jangan tertipu kita dengan dunia. Walaupun dunia ini jelaskan memang prasarana dari kehidupan kita cari, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai terbalik. Ketika kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, ini ingin mendapatkan kehormatan dunia. Tidakkah kita ingat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'tilu indallah janaha ba'udah." Seandainya kalau dunia itu ada nilainya sesisi dari sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, masaqa minha kafiran min ma. Maka orang-orang kafir itu tidak akan diberikan walaupun seteguk air. Ya, makanya beramal itu adalah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jalan, diam, berbicara, berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan, dan ini usulnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau kita seperti ini, kalau dipuji kita tidak semangat. Ya. Karena kita untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dicela kita juga tidak mundur. Karena apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan bahwasanya al-ikhlas ya syartun min syurutil qabulil amal. Ikhlas itu adalah apa? Syarat daripada diterimanya amal. Yang satunya apa? Pak Arif. Selain ikhlas, syarat diterimanya amal apa? Apa? Sesuai sunnah. Nah, Pak Arif sama Pak Heru ahsantum. Itu apa? Mutabah. Iya. Pokoknya amalan, segala amalan apapun, ini pasti ada unsur an-niyah wa mutabah. Ya. Dari amalan-amalan ibadah, muamalah. Adapun muamalah ini lebih cenderung kepada an-niyah ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari amalan-amalan ke dunia. Dan dia adalah merupakan syarat diterimanya amal. Ya, jangan sampai lupa. Dan dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhlaskan di atas agama mereka yang lurus. Wa bil hadis anahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis yang dihafal oleh anak-anak, ya tahu bapak-bapak hafalnya nih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yakin? Teruskan. Innamal a'malu binniyat. ومن كانت إثبته للدنيا يصيبها ولكن يمشيها عشرته إلى ما هاجر إليه. Nah, kalau bapak-bapaknya coba ditiru. Siapa yang bisa tiru? Bapak-bapak? Salah ya. Mungkin seperti ini, hafalan Al-Quran. Coba kalau kita satu ayat itu kalau kita ulang-ulang, kita hafal benar, Masya Allah. Mungkin setelah bangun akan ingat itu. Tidur lagi akan ingat itu. Jalan akan ingat itu. Oke, pentingnya untuk apa? Al-hifz. Awalul ilmi al-insat, thummal istima', thummal hifz, thummal amal, thummal nashru. Seingat, awal ketika ingin mendapatkan ilmu itu apa? Tenang. Mau kemana sih? Paling tidur kan? Ya, tenang. Kemudian apa? Mendengarkan. Kemudian menjaga. Kemudian apa? Mengamalkan.
kemudian menyampaikan. Nah, ini adab yang pertama, yaitu masalah niat. Yaitu apa? Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, dan setiap amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Fala yanbaghi ayaksida fi ta'limihim wa qira'atihim wa hifdzihim talab al-manzilah inda an-nas wa ta'zimi indahum aw irdin min i'radi dunya dzalika haramun la yajuz wa huwa min riya'i fil amal. Maka tidak seharusnya orang-orang yang dia menghafal Al-Quran apapun dia membaca Al-Quran memaksudkan dari membacanya tersebut, menghafalnya tersebut mencari kedudukan di sisi manusia, ataupun ingin dikedepankan daripada di sisi manusia, didahulukan. Oh, si A itu loh, si A itu. Gitu. Hati-hati ini. Nah, atau ingin dapatkan piala mungkin. Au irdin min iradi dunya, ataupun dengan tujuan-tujuan dari pada tujuan dunia. Yang demikian ini adalah haram, tidak boleh. Dan ini bagian daripada ar-riya. Ar-riya yang dijelaskan apa? Sebagaimana semut hitam di atas batu hitam di malam yang terang, sehingga tidak terlihat yang bisa menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pentingnya kita menjaga niat kita. Yang kedua, tahsinu bi akhlaqil Quran, memperbagus dengan akhlak Al-Quran. Allati da'a ilaiha Al-Quran wa amara biha. Memperbagus dengan akhlak Al-Quran adalah sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran dan yang diseru oleh Al-Quran. Fa ahlul Quran hum aulana. Karena ahlul Quran itu adalah seutama-utama manusia. Wa bidzaflihi bimukarrami al-akhlaq war-rafi' al-fisal kasaha. Maka hendaknya mereka adalah memuliakan akhlak-akhlak mereka, kemudian menjunjung tinggi budi pekerti mereka. Al-fisal itu jangan daripada khaslah, menjunjung tinggi budi pekerti. Kasaha, sebagaimana seorang yang dermawan, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran, ataupun yang menghafal Al-Quran, itu memiliki ciri dermawan. Wal-jud, ya, al-jud itu adalah pemurah. Karena jelaskan Rasulullah SAW, ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pemurah ketika masuki bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan adalah orang yang pemurah, masuk dalam bulan Ramadan adalah orang yang paling pemurah. Wa talabatul wajh, ini yang jarang kita punya. Memiliki wajah yang semeriah, wajah yang enak dipandang, jangan cemberut gitu. Ini ciri orang yang dia menghafal Al-Quran, wajahnya itu terang. Ya, ketemu saudaranya semangat, murah senyum. Ya. Wa ikrami dhaif, muliakan para tamu. Wa musa'adatil muhtajah, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Wa kaffa al-ada, menahan gangguan. Misalnya di tengah jalan ada sesuatu yang mengganggu, disingkirkan. Inilah sifatnya orang-orang yang benar ketika dia menghafal Al-Quran. Wa ghadha basar, ya, menundukkan pandangan. Wal hilmi, al-hilmu itu adalah sopan santun. Nah, orang yang menghafal Al-Quran kok dia jauh daripada sopan santun, berarti dia kadhib, orang-orang yang dusta. Karena apa? Al-Quran mengajarkan apa yang demikian, ya, seperti yang disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa sabri, penyabar. Wa razana,
rozanah ini berwibawa. Ya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Ya. Kalau rendah hati boleh ya, antum merendahkan diri jadi diremehkan oleh manusia. Jangan. Ya. Menghafal Al-Quran, mereka yang membawa kalam Allah. Ya. Mereka harus orang-orang yang disegani oleh manusia, orang-orang yang berwibawa. Nah, tapi juga tidak boleh sombong, ya, tadi sudah disebutkan. Wa ghairi dzalik, dan yang demikian itu dari selainnya. Walama su'ilat, ketika Aisyah ditanya ya tentang akhlak Nabi SAW, Aisyah menjelaskan dalam riwayat Muslim, qalat kana khuluqul Quran. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana meniru Rasulullah SAW kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mentadabburi Al-Quran, atau tidak pernah mungkin mencoba menghafal walaupun qul a'udzu binnas. Terus sudah selesai qul a'udzu binnas, qul falaq, ya, qul huwallahu terus. Nah, sehingga apa? Ketika orang tersebut mentadabburi Al-Quran atau kalau mungkin bisa menghafalnya, maka dia akan sebagaimana Rasulullah SAW. Karena khuluqul Quran. Wa makna dzalik, maknanya adalah al-amal bi, beramal dengan Al-Quran tersebut. Ya. Ketika Rasulullah SAW disebutkan karena khuluqul Quran, maknanya adalah al-amal bi. Rasulullah SAW beramal dengan Al-Quran. Kemudian wa wuqufu inda hududih. Rasulullah SAW berdiri atau berada pada batasan-batasan yang dijelaskan dari Al-Quran. Wada'dibu bi'adabi, dan beradab dengan adabnya Al-Quran. Wa intibaru bi'amthali wa kisasih, dan mengambil pelajaran-pelajaran, yaitu pelajaran-pelajaran dan permisalan serta kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan ini nanti bisa dilihat bagaimana ketika membahas tafsir Al-Quran. Nah, wadadabbur, kemudian mentadabburinya, wa husnul tilawati, kemudian membacanya dengan bagus. Ya, Ahlussunnah itu diseru oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam adab-adab yang dahulu kita sebutkan, mereka harus membaca Al-Quran dengan baik. Misalnya Rasulullah SAW menjelaskan apa? Dari hadis Abu Dawud, di sana dijelaskan zinul Quran bi aswatikum, fa inna sawtal hasanah yazidul Quran hasanah. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian, karena ketika suara kalian ini bagus akan menghiasi bagusnya Al-Quran. Nah, maka wafidina alzakumullah, di antaranya adab. Yang kedua adalah membaguskan dengan akhlak Al-Quran. Itu maknanya di antaranya adalah membaca dengan baik, yaitu dengan tartil wa tajwid. Kalau kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, jadi adab yang sangat penting yang harus kita punyai. Kita ingatkan lagi bagaimana pesan Ibnu Mas'ud, ya. Di antaranya ciri Ahlussunnah yang mereka adalah mengemban Al-Quran ini, yang menghafal Al-Quran. Mereka itu senantiasa menghidupkan malam-malam mereka ketika manusia sedang tidur. Kemudian di siang mereka berusaha untuk berpuasa, sedang manusia sedang berbuka, ya. Kemudian baca Al-Quran dengan bersedih ketika manusia sedang berfoya-foya. Kemudian banyak diam ketika manusia bersenduburu atau menghambur-hamburkan kata, dan khusyuk serta tawadhu ketika manusia berlari, membanggakan diri dan menjauh daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala bisawab. Yang benar di Allah SWT, yang salah dari kami yang baik. Kita akhiri dengan doa dan tutup majlis. Subhanallah. Assalamualaikum.